selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran biologi kelas 11 IPA. Oke, kali ini kita melanjutkan dari bab sebelumnya, itu bab 10 sistem reproduksi. Nah, sekarang sistem imunitas. Oke? Sistem imunitas. Coba kita lihat di sistem imunitas. Tentunya seperti biasanya, yaitu dimulai dari rekapitulasi, kemudian evaluasi, tahap yang ketiga praktikum, tahap keempat adalah ulangan harian. Tapi waktunya mendesak, tidak cukup kalau untuk mengerjakan semua, makanya langsung kita mengerjakan ke bab 11, yaitu latihan, ya. Latihan atau evaluasi. Kerjakan evaluasi. Apa sebabnya? Karena untuk menghadapi PAS nanti, penilaian akhir semester, kalian semua mengerjakan atau harus belajar dari kisi-kisi yang telah kamu kerjakan, yaitu dari evaluasi. Untuk itu kamu persiapkan evaluasi bab 11 untuk melengkapi menyiapkan PAS di akhir semester ini. Oke? Coba kita lihat di bab maksudnya halaman 328 dan 329. Evaluasi bab 11 sistem imunitas dibagi menjadi dua seperti biasanya, ya. Kategori A pilihan ganda, kategori B pilihan maksudnya real. Kategori pilihan ganda sekarang. Kategori pilihan ganda terdiri biasanya 10. Nah, ini benar 10 juga. Nah, kamu nanti kamu tulis jawabannya saja, tidak perlu kamu tulis soalnya. Nah, jawabannya apa? A, B, C, D dan sebagainya. A, B, C, D, E. Nah, kemudian perkuat dengan kata kunci jawaban. Jadi tidak hanya A, B, C, D-nya, tapi juga kata-kata jawabannya, kata kunci jawabannya. Oke, misalnya nomor 6, ya, nomor 6. Oke, nomor 6 di situ sel darah putih berukuran besar yang terus-menerus mencari molekul-molekul antigen dari organisme asing yang masuk ke dalam tubuh disebut. Nah, apa? Misalnya kamu tulis jawabannya B, berarti ditulis juga mikrofag. Nah, maaf, bukan makrofag. Nah, makrofag, ya, makro itu besar, fag itu menelan, ya, menelan. Jadi ini sel ini menelan benda-benda asing yang mungkin lebih besar, bisa saja, yang mungkin lebih besar, atau paling tidak menjadi racun atau tidak disenangi oleh tubuh. Asing dari merupakan benda asing dari kebutuhan tubuh manusia. Oke? Ya. Itu dan seterusnya sampai nomor 10. Oke? Nah, kemudian kita menginjak ke soal real. Oke? Soal real. Nomor 1 nilainya 3. Ya. Itu kurang lebihnya menanyakan mengenai mengapa, ya, sel patogen atau kuman atau patogen atau hal yang mengakibatkan penyakit itu sulit masuk ke dalam tubuh. Apa sebabnya? Nah, ada 3 hal. 1, karena dideteksi oleh tubuh dulu, ya, dideteksi. Ya. Yang kedua, setelah tahu dideteksi kemudian diserang, ya, diserang. Yang kedua, diserang oleh apa? Ya, kepala kita, terutama dengan sel darah putih. Terus kemudian yang ketiga adalah dihancurkan, ya. Ya, karena komponen atau senyawa kimia dari sistem imunitas atau komponen sistem imunitas itu bisa menghancurkan benda-benda asing. Oleh sebab itu dihancurkanlah benda-benda asing tadi. Oke? Nah, yang kemudian yang
soal kedua. Oke. Soal kedua yaitu bernilai 3. Ya, bernilai 3. Nah, saya bacakan soalnya. Oke. Apakah hubungan antara antibodi dengan antigen? Ya, apakah hubungan antibodi dengan antigen? Oke. Nah, ada 3 ini jawabannya. Kunci jawabannya seperti itu. Yang pertama, antigen menghasilkan antibodi. Itu jawaban yang pertama. 1 nilai itu. Kemudian antibodi mengikat antigen. Ya, itu kata kunci kedua. Kata kunci jawaban yang ketiga adalah terjadinya ikatan yang membentuk kompleks antibodi dan antigen. Jadi 3. Oke, seperti itu. Kemudian soal nomor 3, nilainya 2. Apakah perbedaan antara sel T pembunuh dan dengan sel T penolong? Definisinya aja. Sel pembunuh itu adalah sel T pembunuh adalah sel yang berfungsi untuk membunuh benda-benda asing atau benda hidup asing. Ya, termasuk bisa saja itu bakteri, bisa virus, bisa apa saja, atau protozoa. Ya. Nah, itu dia dibunuh, ya, dibunuh oleh sel T pembunuh. Kemudian apa itu sel penolong? Sel T penolong, yaitu adalah sel yang mengontrol kualitas dan kekuatan dari sistem imunitas sendiri. Itu tadi dinamakan sel T penolong. Itu. Nah, kemudian menginjak ke nomor 4, nilainya 5. Ya, diharapkan kamu memberikan 5 jenis antibodi yang terdapat pada tubuh kita. Kita lihat aja halaman 311 sampai 320. Oke. 120. Oke. Nah, coba dilihat, kita lihat di sini yang pertama adalah IgM. Oke, IgM. Jadi I itu imunitas, ya. M. Nah, IgM adalah itu antibodi yang dihasilkan pada pemaparan awal, itu IgM. Kemudian IgG, yaitu G itu general, jadi antibodi yang paling umum, ya, yang paling umum, ya, yang mestinya oleh ditimbulkan, dihasilkan dari pemaparan antigen berikutnya. Kemudian yang ketiga IgA. Nah, IgA adalah aliran darah dan muncul di cairan tubuh yang lain. Artinya adalah dia keluar dari aliran darah, kemudian muncul di luar sistem aliran darah. Nah, termasuk di sini mestinya sistem peredaran, sistem limfa, sistem limfatik di situ, ya. Kemudian IgE, yaitu menyebabkan reaksi alergi akut. Jadi menyebabkan alergi akut di situ. Oke. Kemudian IgD, yaitu antibodi yang sangat sedikit dan fungsinya belum diketahui. Oke. Ya, itu nomor berapa tadi? Nomor 4. Nah, sekarang nomor 5, nilainya 4. Tuliskan dan jelaskan berapa gangguan dan kelainan yang terjadi pada sistem imunitas akibat reaksi autoimun. Auto itu sendiri, imun itu adalah kekebalan, ya, kekebalan karena kekuatan atau kualitas tubuh pribadi masing-masing atau individu sendiri. Di halaman
halaman 323 ada dua 323, oke ya. Yang pertama adalah lupus erythematosus systemic. Nah, yaitu bahwa sistem imunitas tadi menganggap bahwa tubuh jaringan sendiri itu adalah benda asing sehingga dirusak dan kemudian dihancurkan. Nah itu adalah apa itu lupus erythematosus systemic. Nah kemudian yang kedua adalah myasthenia gravis. Nah itu adalah penyakit autoimun yang kedua, yaitu gejalanya mengalami kelemahan tubuh progresif karena apa? Kelemahan pada otot, jaringan otot ya, jaringan otot khusus otot rangka sehingga kita merasa lemah. Oke, saya kira cukup itu untuk evaluasi ya, untuk evaluasi bab 11. Nah, kamu koreksi sendiri, ada di catatan bahwa di situ nanti ada apa itu ada apa kunci jawaban, sesuaikan. Kemudian nggak usah kamu nilai ya, nggak usah kamu nilai karena ini udah jawabannya dari bapak, dari guru bidang studi. Jadi kamu nggak perlu itu ditulis saja seperti apa yang tertulis pada kunci jawaban. Oke, jadi sekali lagi nggak usah kamu nilai ya. Tulis saja selesai di buku kerjaan. Jangan lupa kamu kerjakan di buku besar, buku tulis ya, buku besar. Jangan lupa tanggal dan tanggal pada waktu kamu, tempat lokasi dan tanggal pada waktu mengerjakan evaluasi dan pembahasannya. Oke? Ya. Bila kamu ada kesulitan boleh menanyakan melalui 1 telepon, 2 WA pribadi, 3 WA grup. Demikian pengantar pembelajaran evaluasi bab 11. Berikut pembahasannya ya. Untuk itu silakan mengerjakan. Selamat belajar, salam literasi, salam. Oke.